Faktor, faktor alat pendidikan. Yang dimaksud dengan alat pendidikan adalah satu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan tertentu. Alat pendidikan merupakan faktor pendidikan yang sengaja dibuat dan digunakan demi mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Dalam konteks perspektif yang lebih dinamis, alat tersebut di samping sebagai perlengkapan juga merupakan membantu dalam mempermudah terlaksananya pendidikan. Tujuan pendidikan, alat-alat pendidikan itu terdiri dari bermacam-macam, antara lain hukuman dan ganjaran, perintah dan larangan, celaan dan pujian, serta kebiasaan. Termasuk juga sebagai alat pendidikan diantaranya keadaan gedung sekolah, keadaan perlengkapan sekolah, dan keadaan alat-alat dan fasilitas lainnya. Oleh karena itu, dalam memilih alat pendidikan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu tujuan yang ingin dicapai, orang yang menggunakan alat, untuk siapa alat itu digunakan, dan efektivitas penggunaan alat tersebut dengan tidak melahirkan efek tambahan yang merugikan. 5. Faktor pendidikan. Agar interaksi dapat berlangsung baik dan tercapainya tujuan, maka di samping dibutuhkan pemilihan materi pendidikan yang tepat, perlu dipilih metode yang tepat pula. Metode adalah cara menyampaikan materi untuk mencapai tujuan pendidikan. 6. Faktor lingkungan adalah yang meliputi kondisi dan alam dunia yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, dan perkembangan manusia. Meskipun lingkungan tidak bertanggung jawab terhadap kedewasaan anak didiknya tersebut, namun merupakan faktor yang sangat menentukan, yaitu pengaruhnya yang sangat besar terhadap anak didik. Sebab bagaimanapun anak tinggal dalam suatu lingkungan yang disadari atau tidak pasti akan mempengaruhi anak. Pada dasarnya, lingkungan mencakup beberapa hal, yaitu lingkungan fisik, keadaan iklim, keadaan tanah, keadaan alam. B. Kebudayaan. Lingkungannya budaya dengan warisan budaya tertentu, bahasa atau seni. Ekonomi berpengaruh juga, ilmu pengetahuan, pandangan hidup, keagamaan. C. Kelompok hidup bersama, yaitu lingkungan sosial atau masyarakat, keluarga atau kelompok bermain, desa dan perkumpulan. Dilihat dari segi anak didik, tampak bahwa anak didik secara tetap hidup di dalam lingkungan masyarakat tertentu, tempat mengalami pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, lingkungan tersebut meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan organisasi pemuda yang ia sebut dengan TRI, pusat pendidikan. Faktor-faktor pendidikan merupakan berbagai unsur yang menunjang ke dalam tujuan atau goal yang akan dicapai dalam pendidikan. Unsur-unsur tersebut penting fungsinya karena dapat menunjang dalam sebuah tujuan secara berkesinambungan dan sistematik. 7. Faktor pendidikan. Ini merupakan suatu faktor berupa materi yang akan diajarkan oleh pendidik dan diterima oleh peserta didik. Materi pendidikan diharapkan merupakan suatu materi yang segar dan update. Selain itu juga harus mudah dicerna dan interaktif. Jadi terdapat timbal balik antara pendidik dan peserta dalam melakukan pelajaran. Begitu. 8. Faktor lingkungan. Di sini lingkungan juga merupakan suatu faktor penting dalam menunjang keberhasilan sebuah tujuan pendidikan. Unsur lingkungan yang baik dan menunjang sarana proses belajar dengan positif sehingga dapat merangsang minat belajar siswa dan materi pelajarannya. Materi pelajaran yang diberikan dapat terserap dan diterima dengan baik. Faktor yang mempengaruhi pendidikan menurut Hasbullah adalah sebagai berikut.
A. Ideologi. Semua manusia dilahirkan ke dunia ini mempunyai hak yang sama, khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan dan peningkatan pengetahuan dan pendidikan. B. Sosial ekonomi. Semakin tinggi tingkat sosial ekonomi, memungkinkan seseorang mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi. C. Sosial budaya. Masih banyak orang tua yang kurang menyadari akan pentingnya pendidikan formal bagi anak-anaknya. D. Perkembangan iptek. Perkembangan iptek menuntut untuk selalu mempengaruhi pengetahuan dan keterampilan agar tidak kalah dengan negara maju. E. Psikologi. Konseptual pendidikan merupakan alat untuk mengembangkan kepribadian individu agar lebih bernilai. C. Hubungan timbal balik antara faktor-faktor pendidikan. 1. Pengaruh sekolah terhadap masyarakat. Dalam hal ini, pengaruh sekolah terhadap masyarakat pada dasarnya tergantung pada luas tidaknya serta kualitas output pendidikan sekolah itu sendiri. Semakin besar output sekolah tersebut dengan disertai kualitas yang mantap, sumber daya manusia human resource yang berkualitas, maka tentu saja pengaruhnya sangat positif bagi masyarakat. Sebaliknya, meskipun lembaga pendidikan mampu mengeluarkan outputnya, tetapi dengan SDM yang rendah secara kualitas, itu juga jadi masalah. Tidak saja bagi output yang bersangkutan, tetapi berpengaruh juga bagi masyarakat. Dengan demikian, bila lembaga pendidikan dimaksud mampu melahirkan produk-produknya yang berkualitas, tentu saja hal ini merupakan investasi bagi penyediaan SDM. Investasi ini sangat penting untuk mengembangkan dan kemajuan masyarakat. Sebab manusia itu sendiri adalah subjek setiap perkembangan, perubahan dan kemajuan di dalam masyarakat. A. Mencerdaskan kehidupan masyarakat. Dengan pendidikan, kecerdasan anggota masyarakat dapat tergapai untuk mengkader generasi yang siap menapaki masa depan dengan berbekali ilmu pengetahuannya. B. Membawa pembaruan dan perkembangan masyarakat. C. Menghasilkan masyarakat yang siap pakai dan terbekali dalam lapangan pendidikan. D. Menghasilkan masyarakat yang bersikap konstruktif sehingga tercipta integrasi sosial yang harmonis. E. Mentransformasikan budaya sekolah untuk pengembangan budaya masyarakat. 2. Pengaruh masyarakat terhadap sekolah. Sebagaimana yang dikemukakan terdahulu tentang keterkaitan masyarakat dengan pendidikan adalah sangat erat dan saling mempengaruhi suatu kenyataan bagi setiap orang, bahwa masyarakat yang baik, maju, modern ialah suatu tingkat pendidikan yang baik, maju dan modern pula, dalam wujud lembaga-lembaganya maupun jumlah dan tingkat pendidikan yang terdidik. Dengan perkataan lain, suatu masyarakat yang maju karena adanya pendidikan yang maju, baik dalam arti kualitatif maupun kuantitatif. Pendidikan yang modern ditemukan dalam masyarakat yang modern. Sebaliknya, masyarakat yang kurang memperhatikan pembinaan pendidikan akan tetap terbelakang, tidak hanya dari segi intelektual tapi juga dari segi sosial kultural. Identitas dan dinamika masyarakat membawa perubahan terhadap orientasi dan tujuan pendidikan. Realitas sosial budaya masyarakat membawa perubahan dalam proses pendidikan. C. Perubahan sosial akan membawa perubahan dalam materi pendidikan. Ada 3 macam kehidupan keluarga yang sangat berpengaruh dalam proses belajar pendidikan di sekolah. A. Keluarga yang sadar akan pentingnya pendidikan bagi perkembangan anaknya. Orang tua dari lingkungan keluarga yang demikian akan selalu mendorong demi kemajuan anak. B. Keluarga yang acuh tak acuh terhadap pendidikan anak. Keluarga yang semacam ini
tidak mengabaikan peran untuk mendorong atau melarang terhadap kegiatan yang dijalani anaknya sendiri. C. Keluarga yang antipati terhadap dampak dari keberadaan pendidikan di sekolah atau di masyarakat sekitarnya. Orang tua dari keluarga yang semacam ini akan mengalami, semacam ini akan menghalangi dan menyikapi dengan kebencian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh anaknya, tidak mendukung. Faktor-faktor pendidikan merupakan berbagai unsur yang menunjang ke dalam tujuan atau goal yang akan dicapai dalam pendidikan. Unsur-unsur tersebut penting fungsinya karena dapat menunjang dalam sebuah tujuan secara berkesinambungan dan sistematik. Setidaknya terdapat beberapa faktor yang menunjang dalam suatu pendidikan. Beberapa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses pendidikan dapat dijadikan acuan dalam mensukseskan tujuan pendidikan.